Bapak Ibu sekalian, jadi Dikdaya Persuratan ini sudah dikembangkan dan alhamdulillah sudah running di PB gitu ya selama 2 bulan terakhir. Jadi mulai 1 Agustus kemarin diluncurkan oleh Ketum dan alhamdulillah sekarang sudah hampir 800 surat yang di-generate gitu ya. Jadi Dikdaya Persuratan ini ada 2 sistem Bapak Ibu sekalian. Ini saya coba terangkan gitu. Jadi ada yang versi website, ada yang versi app. Nanti fungsinya saya jelaskan setelah ini. Tapi di Dikdaya Persuratan ini sudah mengcover tata kelola surat masuk keluar, kemudian disposisi dokumen, ada tanda tangan digital, dan juga ada memo internal untuk komunikasi tugas secara internal. Jadi bagaimana di sistem ini kita melakukan tata kelola dokumen itu secara end to end, dari mulai dibuat, diperiksa, ditandatangani, bahkan nanti kalau ada surat masuk didisposisikan ke siapa, atau sekarang baru saja bulan lalu kita keluarkan juga fitur terkait dengan memo. Jadi misal contoh dari ketua, dari sekretaris memberikan memo ke ketua, dan ketua memberikan memo ke wakil ketua, dan seterusnya, itu sekarang terdokumentasi. Biasanya kalau kita ada arahan-arahan gitu ya melalui WhatsApp, tapi nggak bisa tertrack nih arahannya sudah selesai atau belum. Nah itu semua sekarang ada di Dikdaya Persuratan. Termasuk juga bagaimana mengelola master datanya, kepengurusan dan juga pengurus, itu semua ada di sini. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Dayat, jadi memang progres sementara ini kita sudah dilakukan di level PB gitu ya, di PBNU. Kemudian kita sekarang akan fokus bagaimana memperluas di 18 lembaga di tingkat pusat. Jadi harapannya Bapak Ibu sekalian yang hari ini hadir, Bapak Ibu sekalian ini sebagai salah satu sebagai agen of change juga ya untuk masing-masing lembaga, sehingga nanti bisa memprakarsai atau bisa menggunakan sistem ini dengan baik dan bisa disosialisasikan juga di rekan-rekan yang lain. Harapannya nanti 22 Oktober kita akan perluasan ke 34 wilayah. Jadi setelah ini kita akan ke 34 wilayah. 34 wilayah itu nanti dikali 18 lembaga juga. Itu insya Allah nanti di November. Seperti itu. Sehingga nanti sesuai arahan Ketum, targetnya di akhir Desember atau awal Januari kita sudah bisa perluasan ke 500 PC. Jadi insya Allah harapannya sistem tata kelola dokumen persuratan ini sudah sampai level PC dan satu ekosistem di Dikdaya. Ini harapan kita, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi seperti saya sampaikan di awal, nanti kita akan demokan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini saya memberikan pengantar saja, nanti soal kita akan demokan. Nah, Dikdaya itu ada 2, tadi ada yang versi desktop atau web gitu ya. Ini digunakan untuk siapa? Digunakan oleh administrator, pemeriksa surat, atau penyetempel surat. Jadi di versi web base-nya ini itu biasanya nanti digunakan oleh drafter surat atau orang yang ditugasi untuk bikin surat. Nah, selain itu kita juga sudah sesuaikan Bapak Ibu sekalian, kita sudah standarkan kop suratnya. Jadi kop suratnya tadi sudah disesuaikan dengan roomnya masing-masing. Jadi misal dari LP Ma'arif, kopnya sudah kop surat LP Ma'arif, kemudian misal dari Falakiyah, kopnya juga sudah Falakiyah dan seterusnya. Dan juga kita standarisasi terkait dengan penomoran suratnya juga. Tadi mungkin sudah disampaikan juga oleh Pak Dayat. Jadi kita standarkan juga nomor suratnya. Kita sekarang punya indeks nomor surat yang nanti mungkin kita bisa jelaskan juga. Jadi semuanya terstandar. Jadi nomor suratnya, terus kemudian pembuatannya, dan semua nanti tertracking. Nah, yang kedua setelah dibuat di fitur ini juga ada pemeriksaan surat. Jadi sebelum ke penandatanganan dicek dulu benar enggak dan segala macam, apakah ada perubahan dan segala macam. Dan ketika misal ditolak, nanti juga bisa diedit langsung di situ. Seperti itu. Nah, yang ketiga nanti pelacakan surat, yang keempat yang tadi saya sampaikan penomoran surat otomatis. Nomor surat akan di-generate sesuai dengan indeks dan jenis surat yang sudah disepakati oleh kesekretariatan. Kemudian yang kelima adalah penggunaan stempel digital. Kemudian yang keenam adalah master data atau untuk mengelola siapa saja yang bisa mengakses sistem di lembaga masing-masing. Nah, ini untuk Dikdaya Persuratan versi desktop. Kemudian yang kedua Dikdaya Persuratan yang versi aplikasi. Nah, ini biasanya akan digunakan oleh pemeriksa, penanda tangan, dan juga pengurus. Jadi biasanya yang mereka tanda tangan gitu ya, melakukan tanda tangan surat, nanti akan melakukan tanda tangannya melalui aplikasi. Atau mungkin mereka yang menerima suratnya juga menerima suratnya melalui aplikasi, seperti itu. Jadi di menu-menunya ada menu tanda tangan, kemudian menu periksa, ada menu tembusan, ada juga menu surat masuk gitu ya, dan juga menu disposisi. Nanti kita akan demokan secara detailnya seperti apa. Jadi bedanya ada 2 nih. Jadi yang tadi Dikdaya App itu untuk si admin atau si drafter surat bikin suratnya.
ketika nanti suratnya sudah jadi dan dikirimkan ke pemeriksa, nanti pemeriksa bisa memeriksa melalui aplikasi maupun melalui website, kemudian nanti ditandatangani melalui aplikasi, kemudian nanti di stempel dan seterusnya, seperti itu. Nah, selain itu kita juga punya namanya portal verifikasi, memastikan bahwa dokumen yang dikeluarkan itu memang dari PBNU. Jadi ada 2 verifikasi yang kita lakukan, Bapak Ibu. Jadi yang pertama kita punya di verifikasi surat.nu.id, yang mana ini kita bisa memverifikasi apakah memang dokumen tersebut dikeluarkan oleh PBNU atau mungkin nanti dari lembaga, dan juga pejabat penandatangannya siapa, termasuk juga tanggal terbit suratnya. Dan juga kita bisa melakukan terkait dengan stempel digitalnya. Kita bisa scan dan nanti akan keluar surat nomor sekian-sekian resmi diterbitkan oleh PBNU pada jam berapa dan seterusnya. Nah, ini untuk memverifikasi bahwa surat tersebut memang dikeluarkan oleh PBNU, seperti itu. Nah, ini salah satu contoh suratnya. Surat yang dihasilkan lewat sistem nanti akan ada shield stempelnya di bawah dan juga disesuaikan kop suratnya oleh masing-masing. Ini ketika misal dicek validitasnya, Bapak Ibu sekalian, jadi ini salah satu contoh bagaimana sebenarnya kita ingin juga memastikan bahwa surat yang dikeluarkan itu memang surat yang sudah melalui proses yang ada, ya, prosesnya sudah kita setting gitu ya, dan prosesnya ini sudah melalui beberapa langkah, termasuk ada pemeriksaan, penandatangan dan seterusnya. Nah, kalau kami coba rekap gitu ya, nanti prosesnya akan seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita bikin, misal contoh ada salah satu lembaga mau bikin surat keluar, nah itu bisa nanti klik buat surat, kemudian memeriksa surat, bisa melalui meriksa suratnya bisa melalui HP ataupun bisa melalui laptop gitu ya, tergantung nanti di assign-nya seperti apa. Kemudian kalau misal tanda tangannya 2, bisa tanda tangan sekretaris dulu, baru tanda tangan ketua. Kemudian setelah itu nanti penomoran otomatis yang sudah kita generate dengan kodenya masing-masing. Kemudian di stempel, nah ini sesuai dengan arahan Waketum, arahan Wasekjen, dan juga kemarin sudah disepakati juga di level ketua dan sekretaris. Stempel nanti akan terpusat menggunakan stempel PP, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Dayat. Kemudian nanti masuk ke arsip gitu ya, ketika di arsip bisa dikirimkan ke internal, dalam artian di lembaga tersebut, misal contohnya dikirimkan ke lembaga Falakiyah misal, atau dikirimkan ke lembaga lain yang nanti masuk ke ekosistemnya Didaya. Kalau untuk sekarang kan yang sudah masuk ke ekosistemnya Didaya berarti ada level PB dan juga 18 lembaga. Jadi nanti kalau misal contoh dari lembaga Falakiyah pengen bersurat ke PB, bisa langsung dikirimkan lewat sistem ini gitu. Nanti dari PB akan ngecek, ada cek surat masuk nih, dari mana, mungkin dari lembaga Falakiyah gitu ya, dengan nomor sekian. Nah di PB-nya nanti bisa didisposikan ke siapa gitu ya. Jadi suratnya itu akan ngalir terus, dan surat bisa langsung kirim-kiriman antar kepengurusan seperti itu. Jadi nanti harapannya kalau ini sudah sampai PW dan PC, jadi kalau misalnya nanti mau ada kirim-kiriman surat gitu ya, nah, terdata semua dan semua ada lognya, dikirimkan jam berapa, ditandatangani oleh siapa, dikirimkan kemana saja, itu semua ada lognya. Jadi itu bagaimana transformasi digital itu memastikan bahwa proses-proses itu berjalan dengan transparan dan ada lognya, seperti itu. Begitu juga ada surat untuk eksternal, misal ada surat-surat yang di luar ekosistemnya Didaya, misal surat dari organisasi luar, misal dari Basnas atau mungkin dari MPR, DPR gitu ya, yang mungkin di luar ekosistemnya Didaya, itu juga bisa. Jadi surat eksternal nanti bisa di-scan kemudian diunggah dan tambahkan, nanti bisa dimasukkan ke arsip dan didisposisikan, dan kemudian nanti pengurus akan mendapatkan disposisi. Nah ini yang sekarang sudah berjalan gitu ya. Kemarin kami cek di PB itu surat-surat masuk itu sudah banyak sekali gitu ya. Surat dari eksternal ada sekitar 400-an juga. Nah itu sekarang sudah proses disposisinya menggunakan sistem gitu ya. Jadi nanti masing-masing bisa mengetahui dan di situ bisa masing-masing bisa komen juga apakah ditindaklanjuti dan segala macam. Jadi harapannya dengan seperti ini sekarang yang sudah terjadi gitu ya, ketum ketika misalnya dispo ke misal di Wasekjen atau apa, Wasekjen atau mungkin ketua yang disposisikan, mereka bisa memberikan follow up bahwa disposisi dari ketum ini apakah sudah berjalan atau belum. Jadi semuanya tertrack seperti itu. Nah ini bisnis prosesnya Bapak Ibu sekalian, yang nanti mungkin setelah ini kita akan demokan. Nah harapannya nanti setelah pertemuan pada malam hari ini, masing-masing dari Bapak Ibu sekalian kita akan kasih akun staging. Akun staging ini akun untuk Bapak Ibu silakan mencoba, karena ini masih staging gitu ya, bukan akun
production. Jadi monggo boleh mencoba dari mulai bikin surat, mulai iseng-iseng baca surat dan segala macam. Itu saja Bapak Ibu sekalian untuk pemantik. Mungkin sebelum didemokan